Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah sampai ke meja redaksi beberapa pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama dari saudara Malik di Gorontalo, bertanya, bagaimana cara Rasulullah SAW berdagang dan menentukan kadar keuntungan yang berkah? Pertama yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah apresiasi kepada saudara Malik atas kebersamaannya pada program acara yang kami suguhkan di media ini, Fatwa TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudara Malik, keluarga, dan juga kepada Anda seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kedua, kita semua telah mengetahui dan para ulama juga telah bersepakat bahwa hukum asal perdagangan itu adalah halal. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah itu menghalalkan segala bentuk transaksi jual beli, dan Allah mengharamkan pula segala bentuk praktek riba. Sehingga hukum asal jual beli itu adalah halal, dengan catatan barang yang Anda jual belikan, baik itu benda ataupun jasa, dan kemudian cara Anda membelanjakan dengan cara yang halal pula, yang baik pula, bebas dari tipu menipu, bebas dari monopoli, merugikan orang lain, dan transaksi itu dilakukan secara transparan, alias dilakukan dengan dasar suka sama suka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang jelek, dengan cara-cara yang buruk, kecuali bila proses perpindahan kepemilikan tersebut atau barter kepemilikan itu dilakukan melalui praktek jual beli yang dilaksanakan secara taradin, dengan prinsip suka sama suka. Sehingga ada beberapa poin penting dalam jual beli. Objek jual belinya adalah halal, cara-caranya transparan, kemudian dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan, penipuan, dan kemudian ketika Anda berdagang, perdagangan tersebut betul-betul perdagangan yang bebas dari unsur gharar, sesuatu yang bersifat gambling. Dan agar tidak ada unsur gharar, transparansi itu penting. Nilainya, waktunya, kemudian kadarnya, karakter ataupun sifat barang-barangnya, spesifikasi barangnya, semuanya jelas. Kalau itu telah Anda penuhi, maka insya Allah perdagangan Anda berkah. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang menjalin akad transaksi itu masing-masing memiliki keleluasaan, kelapangan untuk menentukan sikapnya, melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya, selama keduanya masih berada dalam satu majelis. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya bersikap jujur, transparan, burika lahuma fi bai'ihima, Allah akan memberkahi transaksi keduanya. Wa in kadzaba wa katama, namun bila keduanya ada kesengajaan untuk bersikap dusta, memalsukan, memanipulasi, baik manipulasi barang, manipulasi karakter, kriteria barang, kadar barang, dan lain sebagainya, awakatama, atau ada sengaja menyembunyikan cacat barang, dirahasiakan, dipoles, dan lain sebagainya, maka muhiqat barakatu bai'ihima, keberkahan transaksinya akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, berapa persenkah kadar keuntungan yang ideal, atau berapa persenkah keuntungan maksimal yang boleh dilakukan atau diambil oleh seorang muslim?
Sebagian orang beranggapan bahwa keuntungan maksimal yang boleh dilakukan oleh seorang muslim hanya 30%, tidak boleh lebih. Namun ketahuilah bahwa tidak ada dalil satupun yang membatasi kadar keuntungan. Bahkan ada beberapa dalil yang membuktikan bahwa Nabi SAW merestui praktek pengambilan keuntungan sebesar 100%. Suatu hari Nabi SAW memerintahkan sahabat Urwah al-Bariqi untuk membeli seekor domba, seekor kambing korban dengan dibekali 1 dinar. Maka sahabat Urwah al-Bariqi dengan kemahirannya berdagang, ia mampu menawar, memilih barang, memilih pedagang yang kemudian akhirnya dengan 1 dinar beliau berhasil membeli 2 ekor kambing. Namun karena Nabi SAW hanya berpesan 1 ekor saja, menginginkan 1 ekor, maka sahabat Urwah sebelum pulang, ia menjual 1 ekor dari kedua ekor yang beliau beli, dan berbekalkan kemahirannya berdagang, bertransaksi, beliau berhasil menjual seekor kambing tadi dengan nilai 1 dinar. Sehingga ketika beliau pulang menghadap Nabi SAW, beliau menyerahkan seekor kambing yang siap untuk dijadikan hewan korban, dan beliau mengembalikan uang 1 dinar. Nabi SAW girang, senang dengan praktek ini, dengan perilakuan sahabat Urwah al-Bariqi ini, dan kemudian beliau berdoa, Allahumma barik lahu fi safqati yadih. Ya Allah, berkahilah setiap transaksi yang dilakukan oleh orang ini. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengisahkan dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala bahwa sahabat Urwah al-Bariqi di kemudian hari beliau tinggal di negeri Kufah, menetap di negeri Kufah, dan subhanallah beliau terus berprofesi sebagai seorang pedagang. Sampai-sampai kata dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa andai sahabat Urwah al-Bariqi menggenggam segenggam debu, kemudian beliau perdagangkan, niscaya dia bisa mendapatkan keuntungan dari segenggam debu tersebut, sebagai bentuk dari keberkahan transaksi beliau dan sebagai implementasi atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendek kata, tidak ada dalil yang membatasi kadar maksimal keuntungan yang boleh Anda ambil, asalkan pengambilan keuntungan tersebut dilakukan dengan perdagangan yang baik, transparan, jujur, tanpa ada manipulasi, tanpa ada unsur riba dan cara-cara yang tercela lainnya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Hilman di Garut bertanya, saya seorang guru olahraga, setiap penilaian semester suka mengadakan kegiatan berenang. Anak-anak bayar untuk masuk kolam 20.000, tapi untuk kegiatan sekolah masuk anak-anak 5.000 rupiah, sisanya dikembalikan ke guru olahraga, yaitu ke saya. Mau tanya bagaimana hukumnya uang lebih tersebut? Ya, terima kasih kepada saudara Helman atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara Helman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman, kekuatan kepada Anda untuk menjadi seorang pendidik yang betul-betul berakhlak karimah, seorang pendidik yang betul-betul mampu menularkan semangat sportivitas sebagai seorang muslim, semangat berakhlak karimah sebagai seorang muslim. Karena sehat jasmani kalau tidak diiringi dengan sehat rohani, sia-sia. Tidaklah artinya Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad setiap manusia itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, bila segumpal daging ini baik, maka seluruh jasad akan baik pula. Ala wahyal qalb, dan ketahuilah itulah jantung. Secara tekstual artinya jantung, yang oleh masyarakat kita seringkali disebut dengan hati. Ya. Sehingga pembinaan kesehatan jasmani melalui olahraga
sepatutnya dilengkapi, disempurnakan dengan pembinaan moralitas, akhlak, sportivitas, keberanian, kejujuran, akhlak karimah. Karena apalah arti jasmani yang sehat tapi tidak memiliki akhlak, tidak bermoral. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk moralitas yang harus Anda bangun pada anak didik Anda adalah kejujuran dan amanat. Kejujuran dan amanah. Dalam dunia olahraga, sportivitas tidaklah akan terwujud ketika ada kecurangan, dusta, dan ada pengkhianatan. Sportivitas akan terwujud ketika Anda mampu menanamkan nilai-nilai amanah, nilai-nilai jujur, nilai-nilai transparansi, nilai-nilai keberanian bersikap. Seorang patriot menang tanpa harus merendahkan, mencibirkan, menghina. Kalah juga tidak menjadi kecil hati. Dan bentuk pendidikan, salah satu bentuk pendidikan yang paling efektif adalah sebuah keteladanan. Ketika Anda telah mendapatkan insentif berupa gaji dari lembaga yang mempekerjakan Anda, sekolah ataupun instansi pemerintah, maka jasa Anda sebagai seorang guru telah mendapatkan imbalannya berupa gaji ataupun insentif. Sehingga selisih harga ataupun pengembalian yang Anda dapatkan dari kolam renang tersebut atau pengelola kolam renang, sepatutnya Anda kembalikan kepada lembaga Anda atau Anda kembalikan kepada siswa. Kalau pungutan itu langsung dipungut dari siswa, maka kembalikan kepada siswa masing-masing. Kalau Anda mendapatkan pembiayaan itu dari lembaga Anda, maka kembalikanlah kepada lembaga. Karena ini adalah bentuk dari amanat, bentuk dari kejujuran. Namun ketika Anda mengambil ini, maka berarti Anda telah mencontohkan keteladanan yang buruk, yaitu khianat, berbuat curang. Dan ketahuilah, hadiah yang didapat oleh seorang pemangku jabatan itu adalah bentuk ghulul, bentuk dari pengkhianatan atau kecurangan, atau yang lebih familiar disebut dengan korupsi. Hadayal amal ghulul, kata Nabi SAW. Hadiah yang didapat oleh seorang petugas itu adalah bentuk dari kecurangan atau korupsi. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Malik. Ya, kembali saudara Malik bertanya dari Gorontalo. Saya sedang membuka toko pakaian karena modal kecil, saya butuh partner untuk tanam saham. Terus ada teman yang ingin tanam modal tapi dari dana pinjam dia dari bank. Bagaimana yang harus saya lakukan, terima atau tidak kerjasama tersebut? Ya, terima kasih kepada saudara Malik di Gorontalo atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Perlu difahami, digarisbawahi oleh semua pemirsa bahwa secara global harta kekayaan, harta manusia dinyatakan haram itu karena satu dari dua alasan. Alasan pertama, karena fisik barangnya itu diharamkan, semisal bangkai, babi, binatang buas itu haram untuk dimakan. Benda-benda najis itu haram untuk dikonsumsi, maka haram pula untuk diperdagangkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim thamanahu. Sejatinya bila Allah itu mengharamkan atas suatu kaum untuk mengkonsumsi suatu benda, suatu makanan, maka haram pula atas mereka untuk memakan hasil penjualannya. Benda kedua yang diharamkan adalah haram karena cara memperolehnya. Misalnya dari mencuri, menipu, korupsi, dan yang serupa. Hasil dari prostitusi, perdukunan, atau yang lainnya. Dan menurut para ulama, keharaman benda, keharaman barang, harta kekayaan yang dikarenakan cara mendapatkannya, dosanya lebih berat dibanding
keharaman yang pertama, yaitu keharamannya bangkai, babi, daging anjing, kucing yang serupa. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat, dalam kondisi terjepit, Islam dengan tegas membolehkan Anda untuk makan bangkai, makan babi kapan? Di saat dalam kondisi darurat. Namun tidak pernah ada dalil yang menghalalkan dalam kondisi apapun untuk mencuri, menipu, prostitusi, perdukunan atau yang serupa. Tidak pernah ada. Karena itu menurut para ulama, keharaman harta yang dikarenakan cara mendapatkannya dosanya lebih berat. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara Malik. Ketika partner Anda mendapatkan modal itu melalui hutang perbankan yang biasanya itu berbunga, maka tentu itu adalah modal yang haram. Namun perlu difahami, walaupun dosa riba itu lebih besar dibanding memakan babi, memakan bangkai, tetapi keharamannya hanya berlaku atas orang yang mendapatkannya langsung, yaitu orang yang berhutang langsung. Adapun ketika si orang yang memiliki harta tersebut melalui jalur utang bank, kemudian menggunakan dia belanja di warung, menggunakannya untuk menyewa, maka pihak penjual, pihak pemilik barang halal untuk bertransaksi dengan orang ini. Sehingga Anda pun dalam konteks ini boleh ya menjadikannya sebagai partner. Namun perlu diingat, hukum halal belum tentu berkah. Sesuatu yang dikatakan halal belum tentu berkah. Ya, nah, namun kalau harta itu sudah barokah, pasti halal. Sehingga secara hukum boleh Anda menjadikannya sebagai partner. Namun urusan keberkahan maka itu hal yang gaib, hanya Allah yang mengetahui. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara kita yang tidak menyebutkan nama identitasnya. Beliau mengatakan, saya menggugat cerai abahnya anak karena KDRT. Untuk biaya sidang cerai saya yang tanggung karena saat itu tidak ada uang untuk biaya sidang, sementara saya sudah tidak sanggup untuk bertahan. Maka saya jual cincin mahar untuk biaya sidang. Setelah 5 tahun cerai, saya baru tahu jika cerai khulu, maka saya harus bingung bagaimana cara mengembalikannya, sementara cincin tersebut sudah saya jual. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih kepada saudari yang telah mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Anda, memberkahi keluarga Anda, dan juga memberikan solusi, memberikan jodoh yang terbaik untuk Anda. Di dalam buku nikah sudah ada kesepakatan antara suami dan istri, dan suami telah bertanda tangan berkomitmen bila suatu hari suami melakukan satu dari sekian alasan KDRT, menyakiti fisik atau menyakiti psikologis hati, atau tidak menafkahi lahir ataupun batin dalam waktu tertentu, maka istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Dan bila gugatan itu dibenarkan oleh pengadilan agama, maka jatuhlah satu cerai, satu talak, dengan konsekuensi istri mengganti mas kawin, ya, istri mengganti mas kawin senilai sekian ribu rupiah, 10.000 rupiah, itu sebagai ganti, dan itu telah disepakati oleh suami. Sehingga bila pengadilan telah menjatuhkan cerai, kemudian Anda telah membayarkan uang ganti tersebut, tebusan yang senilai 10.000 atau 15.000 rupiah, sebagaimana yang tertera dalam buku nikah Anda, maka selesailah urusan Anda, dan kewajiban Anda terhadap mantan suami Anda telah selesai. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya dari
saudara kita yang juga tidak menyebutkan identitas bertanya, saya mau minta tolong penjelasan tentang membayar orang yang memasukkan kita kerja dengan kondisi memang beliau punya jatah. Jadi beliau punya hak dalam hal ini. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Karena saya sedang diambang kebingungan, saya sangat butuh penjelasan. Ya, terima kasih kepada saudara yang telah menemani ataupun mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Apapun alasannya, memiliki jatah atau tidak, memang dia yang memangku kewenangan ataupun tidak memberikan imbalan atau hadiah atau nama yang lainnya, ucapan terima kasih atau yang lainnya, karena ia memfasilitasi Anda, membantu agar Anda menjadi karyawan atau menjadi PNS, menjadi polisi ataupun tentara melalui jalur semacam ini adalah bentuk suap. Ini adalah bentuk suap yang diharamkan dalam Islam. Kenapa demikian? Karena kalau memang dia pejabat, dia tidak boleh mengambil imbalan apapun, karena setiap tindakan, setiap aktivitas dia pada jobnya itu telah mendapatkan imbalan yang setimpal. Ia telah mendapatkan insentifnya, sehingga dia tidak lagi halal untuk mengambil insentif atau imbalan dari orang lain atas pekerjaan yang itu merupakan tupoksi dia, tugas pokok dan aksi dia. Ya, sehingga Rasulullah SAW dalam hal ini menyatakan hadail amal ghulul, hadiah yang didapat, imbalan yang didapat oleh para pejabat itu adalah bentuk korupsi, itu adalah bentuk kecurangan. Rasulullah SAW juga bersabda, man syafa'a syafa'atan faqubilat fa'uhdiyalahu hadiah. Siapapun yang memberikan memo, rekomendasi, kemudian rekomendasinya itu diterima, dan atas rekomendasi itu dia mendapatkan hadiah, faqad arba, maka dia telah makan riba. Dia telah makan riba. Sehingga jelaslah bahwa hadiah yang akan Anda berikan atau yang sudah Anda berikan itu haram hukumnya. Anda berdosa sebagaimana dia juga telah berdosa. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Riki di Jakarta. Saudara Riki bertanya, hukum pakan ternak dari ampas produksi bir. Mohon penjelasan mengenai hukum penggunaan sisa produksi pengolahan bir atau lebih sering dikenal sebagai ampas bir untuk jadikan tambahan pakan ternak, karena ampas bir tersebut biasanya berasal dari gandum yang kaya akan protein. Terima kasih kepada Saudara Riki di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Saudara Riki, keluarga dan juga kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak diragukan bahwa hukum asal ampas tersebut adalah halal, apalagi itu akan dijadikan konsumsi atau pakan ternak. Sedangkan ternak itu halal untuk makan apa saja, karena hukum halal haram itu hanya berlaku pada manusia. Ya, hukum halal itu berlaku hanya pada manusia. Namun yang menjadi masalah bukan itu. Yang menjadi masalah dan patut menjadi masalah, tatkala Anda membeli ampas tersebut, berarti Anda telah masuk dalam sebuah mata rantai, siklus mata rantai produksi haram. Karena dengan Anda membeli limbahnya, berarti Anda memberi keuntungan kepada perusahaan produsen bir, sehingga ini masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Karena dengan Anda membeli limbahnya, maka perusahaan itu mendapatkan keuntungan, dan kemudian produksi bir itu menjadi semakin pesat, ya, karena keuntungan perusahaan melimpah, dan perusahaan bir tidak lagi perlu mengolah limbah, yang itu merupakan tanggung jawab setiap produsen. Sehingga ketika Anda dengan sengaja, apalagi membuat MOU, kesepakatan menjadi partner perusahaan tersebut, maka dalam pembelian ini terjadi atau terdapat unsur ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Karena itu jangan Anda membeli dari mereka, jangan Anda membeli dari produsen atau perusahaan bir,
Karena ketika Anda menjalin transaksi berarti Anda telah mensupport dan mendukung eksistensi perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini akhir dari pertanyaan yang sampai ke meja redaksi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.